Ayo kita akan lihat, ya kita akan lihat dulu. Ya, coba kita buat sket bisa nggak itu? 8 kursi suatu pertunjukan tersusun menjadi 2 buah baris. Baris pertama diberi nomor A1, 2, 3, 4. Sedangkan baris kedua diberi nomor B1, 2, 3, 4. Ya, ini buku apa Kak? Ini bukunya numerik. Ya, silakan bisa pesan di keranjang kuning saya, langsung dicek out aja ya. Ya, numerik. Ini khusus numerik. Ya, khusus numerik dan seperti ini bukunya. Ya, kitab numerik dan penalaran. Itu ya. Kalau teman-teman merasa lemah di ini ya, mungkin ini tidak salah kalau teman-teman mempelajari ini. Dan ini ada materi juga bagaimana kita bisa request net like bahas soal cerita. Soal cerita kemarin sudah soal cerita terus, tapi ikuti terus, suatu saat pasti akan sampai di soal cerita. Nah, jadi ini ada trik hitung cepat teman-teman lah itu. Terus ada juga yang perlu dibahas apa ya, seperti ini ya teman-teman. Ini adalah angka-angka penting, angka-angka penting yang sering keluar ya, angka-angka penting yang sering keluar, atau mungkin teman-teman juga sering bertanya tentang ini juga ya, yang berulang-ulang itu ya. Terus juga teman-teman di sini ada tabel ini, ya, tabel ini sangat penting juga, sangat bantu. Tapi saya kira ini tidak perlu dihafal ini. Tapi cepat-cepat teman-teman mengerti aja ya. Karena kalau menghafal itu repot. Ya, seperti ini ya. Seperti ini. 1/6 dengan 2/6, teman-teman cukup menghafal 1/6-nya aja. Kalau untuk 2/6 kan tinggal dikalikan 2 aja. Ya, kan 1/6 sama dengan 0,167. Kalau untuk 2 berarti kan ini dikalikan 2 gitu aja. Jadi teman-teman cukup menghafal yang bagian atas 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 gitu. Ya, yang dihafalkan cukup itu. Tinggal nanti mengalihkan aja. Misalkan ini 1/7 sama dengan ini. Lah kalau 2/7 lah ini tinggal dikalikan 2 aja. Itu ya teman-teman. Ya. Oke ya. Jadi buku yang saya gunakan adalah buku kitab numerik dan penalaran ya. Ini harganya tidak mahal ini. Ya, harganya tidak mahal. Lebih mahal daripada teman-teman kalau beli kuota. Ya, betul ya. Kita tuh kadang-kadang sebulan sampai 100.000 ya. Nah, ini tidak mahal ya. Dibanding teman-teman membeli kuota lebih mahal kuota teman-teman dalam 1 bulan. Nah, itu ya teman-teman. Bentar, saya cari kertas dulu. Yuk, teman-teman silakan sambil dipahami itu. Ya, sambil dipahami, silakan sambil dipahami. Apa hasilnya? Yuk, teman-teman jangan mengikuti Creator Live ya, teman-teman. Silakan teman-teman untuk untuk laporin ya, absen laporin teman-teman, biar teman-teman bisa menjadi anggota dari tim saya ya. Oke, sambil tetap belajar juga ya. Oke teman-teman, ya di sini kalau kita bisa sket, kita buat sket ya. Kalau kita buat sket, kita buat sket ya. Jadi ada 8 kursi A, B, C seperti itu ya. Jadi kalau kita buat sket kan seperti ini ya. Kalau kita buat sket kan seperti ini ya. Saya buat sket dulu ya, saya buat sket dulu biar mudah dipahami ya. Skatnya berapa itu? Ya seperti ini ya, seperti ini. Di sini ada A1, di sini A2, di sini A3, di sini A4. Di sini ada B1, B2, B3 dan B4 kan seperti ini ya. Nah, terus suatu ketika 6 orang menonton Andika, Bobi, Clara, Evi, Haris, Danis dan Yayan datang mengunjungi pertunjukan tersebut dengan pengaturan sebagai berikut. Nah, ini teman-teman, karena ini satu masalah, satu narasi untuk 6 soal, ya, satu narasi 6 soal, maka teman-teman harus benar-benar paham Andika. Terus kursi nomor 2 selalu kosong, ini kosong. Ya, ini kosong. Terus apa lagi? Kursi nomor 2A selalu kosong. Yayan tidak duduk sebelah Bobi, Yayan tidak sebelah Bobi. Terus Hanis duduk 4. Ini Hanis. Ya, kan seperti ini.
Ya, ini seperti itu. Sekarang kita akan lihat yang pertama apa? Jika Yayan duduk di kursi nomor B3, ya, Yayan duduk di kursi B3, oke. Clara tidak duduk di kursi B4, oke. Di sini ada Yayan. Oke, sekarang maka Bobby harus duduk di kursi nomor berapa? Nah, ini. Ya, teman-teman, coba ini benar-benar kita paham narasinya, ya, kita paham narasinya. Oke ya, kita pelan-pelan kita akan mengerjakan, ya. Evi duduk di depan Andika, ya. Evi duduk di depan Andika, ya. Ini kan Evi duduk di depan Andika. Jadi kalau di sini Evi, di sini Andika, oke. Harus berada di kursi depan belakang dan hanya bisa diberi. Nah, kalau kita lihat di sini, Evi duduk di depan Andika. Ini sudah, karena ini harus kosong, ini ada isinya ini. Berarti di sini Evi yang mungkin hanya ini. Ya, yang bisa hanya di sini. Evi dan Andika hanya di sini. Karena ini tidak mungkin, ya, karena Evi Andika itu harus selalu di depan dan di belakang. Evi di depannya Andika, kan seperti itu. Ya, sekarang yang lain. Ya, sekarang yang lain. Terus Yayan tidak boleh di sebelah Bobby. Yayan tidak boleh di sebelah Bobby. Oke ya. Nah, yang boleh itu siapa? Yayan. Oke ya, yaitu Clara. Kan gitu. Oke ya, teman-teman, ya, yang mungkin adalah Clara. Ya, ini adalah Clara. Kan gitu ya. Ini Clara. Ya, ini adalah Clara. Kan gitu ya. Ini Clara. Ya, jadi itu. Ya, jadi itu. Siapa Bob? Ya, di A3. A3 apa jawabannya? Jawabannya E. Oke? Ngelek, Pak. Ngelek. Aduh, ngelek lagi. Ya, ngelek lagi. Betul nggak ngelek? Bentar. Ngelek lagi ya? Ya, betul. Bobby duduk di kursi A3 ya. Ngelek. Oke. Atau saya ganti dulu ya. Saya ganti saya ganti jaringan ya, teman-teman. Sebentar, saya ganti jaringan berapa? Oke. Oh, sudah enggak? Sudah enggak ya? Iya, semoga. Iya. Ini sudah enggak. Oke, ya. Makasih ya. Makasih Mbak Noni, luar biasa Mbak Noni. Terima kasih. Oke, yuk lanjut. Oke, sebentar. Jadi itu jawabannya yang E ya, jawabannya yang E. Ya, jawabannya yang E. Terus berikutnya sekarang nomor 2. Sekarang nomor 2 apa? Nomor 2. Ayo, teman-teman coba nomor 2. Ya, nomor 2 apa? Nomor 2. Jika dinyatakan bahwa Clara dan Evi duduk di kursi nomor A1 dan A3, ya, A1, A3, A3-nya tadi adalah Evi. Clara dan Evi ya. Jadi di sini Clara, oke, ini saya tulis, saya buat dulu, saya buat lagi. Saya buat baru lagi ya, saya buat baru lagi. Karena untuk posisinya sudah berubah. Ya, posisinya sudah berubah ini. Di sini A1, A2, A3, A4. Terus di sini B1, B2, B3 dan B4 ya, seperti ini. Oke ya, seperti ini. Nah, ini untuk tempat duduknya sudah berubah. Ya, sudah berubah. Jika dinyatakan bahwa Clara dan Evi duduk di kursi nomor A1 dan A3, nah, di sini adalah Clara. Terus ini Evi, ya, posisinya kan sudah berubah ya. Di sini Evi. Kalau Evi di sini, maka di sini Andika. Kenapa Andika? Nah, karena di dalam narasi sini Andika. Ya, karena Evi sama Andika itu selalu Evi selalu di depan Andika, maka Andika di sini. Ya, Andika di sini. Terus
Hanis mana Hanis? Hanis selalu di sini. Hanis selalu di sini. Jadi yang beda adalah Clara dan Evi ya. Pertanyaannya apa? Maka tidak akan benar apabila kursi nomor B10. B10 betul enggak? Coba B10 atau B4 yang kosong. Ya, kita lihat untuk syarat yang lain. Yayan dan Bobi berdampingan. Ya, Yayan dan Bobi tidak boleh berdampingan. Oke? Nah, kalau Yayan Bobi tidak boleh berdampingan ya, di sini itu selalu ada. Oke ya, di sini selalu ada orang. Karena entah itu Yayan entah itu Bobi ya, di sini itu harus selalu ada. Betul enggak? Ya, ini. Atau yang ini. Ya itu ya. Ini agak sulit ini. Bentar ya, saya pahami dulu ya teman-teman. Jadi kan Yayan dan Bobi itu tidak bersebelahan. Apa ya? Ini ditempati Yayan atau Bobi itu tidak masalah karena apa? Yayan dan Bobi tidak selalu berdampingan. Oke ya, ngelek lagi. Ngelek lagi enggak? Bentar, saya daripada saya ganti jaringan aja ya. Oke? Sudah belum? Sudah bagus? Untuk jaringan sudah bagus sekarang? Sudah belum? Saya labnya sampai jam berapa Pak? Sampai jam 12. Ya. Matnan Latif silakan untuk follow akun saya, silakan untuk laporin biar dapat notifnya ya kalau pengen belajar ya. Oke ya, jadi yang tidak mungkin kosong adalah yang C. Yang B4 tidak mungkin kosong. Ini tidak mungkin kosong ya, ini tidak mungkin kosong. Entah itu Yayan, entah itu Bobi tidak mungkin kosong. Oke ya, ya sudah siap. Oke siap ya. Jadi ini saya ganti jaringan. Saya ganti jaringan. Oke, lanjut nomor 7. Siapa penonton yang dipastikan akan duduk sederetan yang sama? Di deretan yang sama. Coba, di deretan yang sama, yang selalu sama siapa? Ini benar-benar harus Clara dan Evi. Betul enggak Clara dan Evi? Satu deret, Clara dan Evi. Andika dan Bobi atau Clara dan Evi atau siapa? Apa Hanis dan Evi? Nah, ini kalau lihat yang paten kan Hanis. Hanis itu paten, Evi itu tetap di depannya Andika. Ya, Evi tetap Pak ini nanti upload di YT ya, biar besok saya ngajar sambil cek videonya. Yo, kalau nanti sepertinya terlalu mendesak kalau nanti jam 12 padahal ngupload 1 jam lebih itu bisa lebih dari 40 tadi itu saya ngupload 45 menit ya 45 menit itu 1 jam lebih. Oke, ya, tapi coba besok saya upload coba ya, tapi mungkin besok ya. Jadi yang mungkin itu cuma Evi dan Haris. Satu deret ini ya, satu deret ini. Oke, kalau sore masih bisa. Jadi satu deret ini ya, satu deret ini antara Evi dan Haris, walaupun Evi itu di sini, tetapi tetap dia akan satu deret. Yang menjadi masalah adalah mengapa satu deret? Karena Haris di sini sudah paten. Haris sudah paten dan dan Evi itu selalu di depan Andika. Otomatis kalau di depan Andika berarti selalu di deretan sini. Itu ya, berarti untuk jawabannya adalah yang E. Oke ya teman-teman, itu jawabannya yang E ya. Ya, jadi benar-benar ini dipikir tenan ini. Ini main narasinya harus matang benar ya. Main narasinya matang benar ini. Oke ya. Ayo, nomor 8 bagaimana? Nomor 8 silakan. Nomor 8 bagaimana? Ada yang mencoba nomor 8 silakan. Ayo, nomor 8 bagaimana? Apabila Clara dan Hanis duduk bersebelahan, nah Clara dan Hanis selalu bersebelahan, berarti kalau Clara dan Hanis selalu bersebelahan, itu berarti
untuk Clara itu duduknya di A3. Ya, duduknya di A3. Oke ya. Duduknya di A3. Oke, sebentar. Ini saya buat kotak-kotak lagi ya. Coba saya buat kotak-kotak lagi. 4 ya, 4 bagian ya. Yang paten kan si Hanis. Ya, yang paten tuh Hanis. Ini A1, A2, A3, A4. Nah, di sini selalu Hanis, selalu di sini. Itu paten. Ya, ini paten. Terus ini kosong. Ya, ini kosong. Oke. Ya. Sekarang pertanyaan adalah apabila Clara dan Hanis duduk bersebelahan, wah, di sini Clara. Ya, itu di situ Clara. Otomatis di sini Evi. Mengapa? Nah, karena Evi itu selalu di depan Andika. Nah, ini Evi, ini Andika. Oke ya, ini Evi, ini Andika. Nah, pertanyaan apa? Pertanyaan yang benar, kecuali lah. Kata-kata kecuali itu yang bikin pusing. Ya, coba semua benar tapi yang salah yang mana? Nah, ya, yang salah yang mana? Nah, yang mungkin itu kan untuk Bobby dan Yayan tidak boleh bersebelahan. Berarti ini itu Yayan atau Bobby, di sini Bobby atau Yayan. Dah itu tok. Ya. Tapi tidak boleh bersebelahan. Ya, tidak boleh bersebelahan hanya ini. Jadi yang mungkin ini. Ya, yang mungkin ini. Maka kalau di sini dikatakan kecuali ya, jadi teman-teman harus paham kecuali. Ya, kecuali yang mana? Kecuali adalah Yayan duduk di kursi B2 mungkin ya. Kan ini kan Yayan, kalau Yayan di sini berarti Bobby di sini. Kalau Bobby di sini Yayan di sini. Jadi Yayan duduk di kursi 2 mungkin. Yayan duduk di kursi B3. Itu tidak mungkin. Kalau Yayan duduk di B3 pasti nanti Bobby akan bersebelahan. Entah di sini atau di sini ya. Oke, Bobby duduk di kursi B4 mungkin. Bobby duduk di kursi B2 mungkin. Andika duduk di kursi B1. Iya. Berarti yang tidak mungkin itu adalah yang B. Ya, saya duduk di kursi B3 karena kalau duduk di B3 itu pasti akan bersebelahan dengan Bobby. Itu teman-teman. Nah, luar biasa ini. Narasinya harus benar-benar paham banget ya. Karena narasi itu tidak sekedar membaca teman-teman ya. Narasi itu membaca, memahami dan mengimplementasi atau menerapkan atau menerangkan atau apalah. Itu namanya narasi seperti itu. Tidak hanya membaca tok. Nomor di sini bukan nomor 9 ya, tapi 1 2 3 4 5 ya, nomor 5. Oke, nomor 5 teman-teman. Silakan. Mbak Noni, terima kasih ya Mbak Noni, luar biasa Mbak Noni. Ya, luar biasa. Wah, levelnya langsung naik menjadi level 10 Mbak Noni. Ayo, nomor 9 di sini ya, nomor 9 tapi sebenarnya 1 2 3 4 5. Ayo, oke, silakan. Apa jawabannya? B2. Berarti B2 yang B ya. Betul enggak? B2. Betul enggak B2? Jika Andika dan Clara duduk bersebelahan, oke. Maka Clara harus duduk di kursi berapa? Coba, maka Clara harus duduk di kursi berapa? Ya, jika Andika dan Clara bersebelahan, maka kan yang tidak mungkin itu, yang tadi informasi itu Clara tidak mungkin di B4 ya, Clara tidak mungkin di B4. Oke. Ya. Kan dari sini Clara tidak duduk di kursi B4, berarti tidak mungkin. Sementara si siapa tadi? Andi itu bersebelahan dengan Clara. Nah, coba. Sementara si Andika itu harus hanya bisa duduk di deretan B. Karena apa? Dia selalu di belakangnya Evi, kan gitu, selalu di sini. Ya, selalu di sini. Ya, terus Clara harus duduk di mana kira-kira? Tadi ada yang kosong enggak tadi? Ada yang kosong enggak, teman-teman?
Andika hanya bisa duduk di kursi deretan B dan hanya bisa duduk di kursi B1. B1 itu ini. Ya, B1 mana Andika tadi? Evi duduk di depan Andika. Oh, oke, kalau susunnya seperti ini. Ya, berarti si Clara duduknya adalah di mana? B3 ya, B3 sini ya. B3 di sini. Yang ini kan nggak mungkin. Kalau duduk bersebelahan. Bentar, ini saya juga agak mikir sedikit ini. Oh, B2. Karena Evi di sini ya. Di sini kan nggak mungkin ya. Clara di sini ya. Jadi di B2 ya. Jadi untuk yang 9 itu B2. B2 itu B ya. Nah, ini memang kalau seperti ini agak mikir-mikir piye gitu ya. Evi-nya ganti A3. Evi-nya ganti A3. Ya. Evi ganti A3 juga mungkin. Kalau Evi ganti A3 berarti Handika di sini. Ya. Handika di sini terus si Claranya di sini. Gitu ya. Dan di sini bisa untuk Yayan dan Bobi. Yang penting Yayan dan Bobi itu tidak bersebelahan. Itu ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang B, B2 ya. Di sini B. Oke ya. Nah, ini memang agak mumet. Lebih mudah itu ngitung kok. Iya, ngitung itu lebih mudah lah ngitung. Ya, ngitung itu lebih mudah daripada ngitung gini-gini itu ya. Lebih mudah ngitung itu. Oke ya, teman-teman. Lanjut ya, lanjut. Yuk, sedikit pusing-pusing nggak apa-apa ya. Karena kita membahas ini sangat jarang ya. Kita membahas ini sangat jarang. Ya, biasanya bahasnya cuma hitung-hitungan terus ya. Matematika dasar terus. Nah, ini matematika penalaran ya, matematika penalaran. Itu sebenarnya tidak masuk dasar tapi benar-benar logikanya dianu banget ya. Makasih ya Mbak Noni ya, terima kasih. Yuk lanjut yuk. Jika bobot di kursi nomor B2 maka, nah ini yang terjadi apa? Sebentar, saya buat kotak-kotak lagi. Ya, saya buat kotak-kotak lagi dengan beberapa syarat. Ya, saya buat kotak-kotak lagi dengan beberapa syarat dulu. Oke ya. Bentar, saya buat kotak dulu. Ya. Oke, seperti ini. Ini A1, ini A2, ini A3, ini A4. Ini B1, B2, B3 dan B4. Di sini tadi kosong ya, di sini kosong. Di sini harus Anis. Nah, oke ya, Anis. Oke. Terus di sini yang harus kita perhatikan ya, jika Bobi duduk di kursi B3, ya, di sini Bobi. Ya, di sini tidak mungkin Yayan, di sini tidak mungkin Yayan. Ya, kalau di sini nggak mungkin Yayan, di sini nggak mungkin Yayan, maka di sini Evi ya, di sini Evi. Kalau di sini Evi, di sini Handoko. Ya, di sini Handoko. Yayan di sini. Ya, Yayan di depan boleh. Ya, betul ya. Yayan di depan boleh. Oke, berarti untuk jawabannya apa? Yayan harus duduk di kursi A3. Ya, berarti Yayan di A3. Kan nggak mungkin di sini sama sini. Ya, di sini bisa Clara, bisa yang lain. Oke, teman-teman, seperti itu. Iya, untuk jawabannya yang C ya, jawabannya yang C. Oke ya, jawabannya yang C ya. Oke. Oke, teman-teman, seperti itu. Ya, ini memang sedikit mikir. Ya, ini agak repot-repot piye gitu ya. Oke ya. Sekarang nomor selanjutnya. Ya, nomor selanjutnya. Jadi ini nomor 7, nomor 8 tuh ini nomor 7 ya. Ini nomor 7, ini nomor 8. Ya, ini nomor salah ini. Oke, dasar bacanya ini. Silakan teman-teman. Yuk, dasar bacanya itu. Silakan, mau menjawab silakan. Ya, biasanya ini adalah termasuk yang apa namanya? Bikin bosan ya, mengerjakan seperti ini ya, betul, bikin bosan ini. Karena apa? Kita nggak ngitung tapi ruwet. Dan berdasarkan data ya, logika matematika itu paling jelek nilainya. Dulu waktu ujian nasional itu ketemu logika itu paling jelek nilainya daripada yang lain. Betul, ya, logika itu paling jelek nilainya daripada yang lain.
Ya itu. Oke? Ya, yuk nomor 7 bagaimana? Silakan nomor 7 ada yang mencoba silakan. Sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama, Adi, Betty, Charles, Dana, Edi membuka gerai mereka di sebuah komplek pertokoan. Edi akan membuka gerai hanya apabila Charles tidak membuka gerai. Dana akan membuka gerai hanya apabila Adi tidak membuka gerainya. Ini berarti selang-seling ini. Charles membuka gerainya hanya apabila Dana tidak membuka gerainya. Ya, ini hubungannya simpang siur. Jadi yang membuka gerai itu hanya salah satu. Ya, yang membuka gerai itu hanya salah satu. Oke, silakan. Mau mencoba silakan. 1. Berapa banyak gerai yang dibuka pada suatu hari ketika sesuai dengan jadwal Adi membuka gerainya? Coba, berapa banyak gerai yang dibuka pada suatu hari? Ya. Berapa banyak gerai yang dibuka pada suatu hari ketika sesuai dengan jadwal Adi membuka gerainya? Oke. Ada yang mau mencoba enggak? Rapanya 3. 2 deh Bang. Nah, coba 2 atau 1. Ini harus ada hubungannya dengan lain, tetapi ya kita harus memperhatikan hubungan-hubungannya itu apa. Oke ya. Ini kan ada 4 ya. Ada sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama Adi berapa? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5. Ya, ada 5 nama. Ya, Betty enggak ada disebutkan. Ya, berarti dia bebas. Ya, kalau Betty enggak disebutkan berarti dia bebas. Ya, dia bebas untuk membuka. Ya, ya. Ini ada 5. Ya, ada 5 gerai, ada 5 gerai. Terus Edi membuka gerainya hanya apabila Charles tidak membuka gerai. Dana akan membuka gerainya hanya Charles apabila Adi tidak membuka gerai. Charles membuka gerai hanya apabila Dana tidak membuka gerai. Oke. Yang tidak disebutkan itu berarti dia tetap buka. Ya, jadi Betty tetap buka. Oke ya, Betty tetap buka. Nah, kan seperti itu. Ya, Betty tetap buka. Oke, ini satu dulu, satu toko dulu. Ya, satu toko dulu. Terus apa lagi? Berapa banyak gerai yang dibuka pada suatu hari ketika sesuai dengan jadwal Adi membuka gerainya. Oke. Adi membuka gerai. Oke, Adi membuka gerai dulu. Adi membuka gerai. Berarti gerainya Betty Adi dibuka. Kalau Adi membuka gerai, maka mana itu? Untuk Dana tidak. Dana tidak. Ya, untuk Dana kita simpan. Edi akan membuka gerainya hanya apabila Charles tidak membuka gerainya. Oke, misalkan di sini Edi, berarti Charles tidak. Ya, berarti Charlesnya tidak. Terus apa lagi? Untuk Dana sudah, untuk Charles sudah. Ya, itu berarti ada 3 gerai yang bisa dibuka. Itu ya teman-teman. Ya, ada 3 gerai. Ya, ada 3 gerai yang dibuka. Oke? Ya, ada 3 gerai yang bisa dibuka. Ya, itu. Oke, teman-teman? Udah. Ayo, silakan. Mau berkomentar silakan. Mungkin teman-teman memiliki pendapat lain. Jadi, kalau seperti ini tuh sulit Sulit ditulis dalam bentuk matematika punya nilai kepastian itu sulit itu loh. Yuk silakan kalau mau coba lagi silakan. Ada yang mau coba lagi? Silakan, ada yang mau coba lagi enggak? Yuk sambil tap-tapnya teman, sambil tap-tapnya. Apakah hari ini tembus 10.000 tap-tap? Enggak, 10.000 tap-tap enggak? Lanjut ya. Lanjut. Tapi premis Betty enggak pasti sih. Iya, tapi untuk Betty kan dia tidak ada syaratnya. Sementara yang lain itu ada syarat. Jadi Betty itu mesti selalu buka. Atau diasumsikan itu selalu buka.
Oke ya, seperti itu. Oke, apalagi silakan. Ayo, silakan berkomentar lagi, silakan. Kalau mau berkomentar silakan. Yuk, ada lagi nggak berkomentar lagi? Silakan. Lanjut ya. Kalau nggak ada lanjut ya. Oke, lanjut. Nomor 8. Jika seseorang membeli ingin memastikan bahwa pada suatu hari Betty dan Charles sama-sama membuka gerai, mereka siapa yang juga harus membuka gerainya? Oke. Kalau yang membuka gerai itu Betty dan Charles, maka siapa lagi yang membuka gerainya? Apakah Adi dan Dana? Apakah Dana dan Edi? Apakah Adi saja? Apakah Edi atau Dana? Ayo. Coba. Kalau yang dipastikan membuka ya itu adalah Betty dan Charles, ya, maka siapa lagi yang membuka gerainya? Oke ya, siapa lagi yang membuka gerainya? Oke, silakan. Adi, betul nggak Adi? Coba, Adi betul nggak? Ya, coba ya kita lihat ya, kita lihat. Syaratnya kita lihat, ya, syaratnya kita lihat. Ini kelihatan nggak ya? Masih kelihatan ya? Oke, syaratnya kita lihat ya. Ya, Betty itu tidak ngefek ke semuanya. Ya, Betty itu tidak ngefek ke semuanya. Oke ya. Ya, Betty tidak ngefek atau Betty itu mau buka mau tidak itu tidak ada efeknya ke yang lain. Ya, karena yang ada efeknya kan cuma itu. Edi, terus Edi dan Charles, Dana dan Adi, Charles dan Dana. Kan itu yang efek ya. Coba. Ya. Ini kalau dilihat ya, kalau Betty tidak ngefek, sekarang Charles. Hubungannya dengan Charles itu apa? Charles itu dengan Edi ya. Ini apa pertanyaan? Siapa yang juga harus membuka gerainya? Oke. Charles itu hubungannya dengan Edi dan dengan Dana. Oke ya. Jadi Charles itu hubungannya dengan Edi dan Dana. Kalau yang buka Charles, maka Edi dan Dana tidak membuka. Berarti yang bisa membuka adalah Adi. Ya, adalah Adi. Berarti yang betul adalah yang C. Itu ya. Ya. Tuh, betul yang C. Jadi agak repot ini. Mikirnya memang harus benar-benar dipikir tenan ya, teman-teman. Ya, itu. Ya, itu ya. Jadi yang mungkin adalah oke, teman-teman, yang selalu itu Betty. Oke, langsung lanjut ya. Lanjut berikutnya. Ya, 9 sampai 11 9, 10, 11 ya. Narasinya beda lagi. Ya, kita harus menarasi terus ini. Benar-benar itu dinalar analitis ya. Namanya aja materi penalaran analitis ya. Oke. Silakan teman-teman kalau mau mencoba silakan. Yuk, ada mencoba lagi enggak? Silakan. Yuk, ada mencoba lagi silakan kalau mau mencoba lagi. Keretanya baru lewat itu, kereta saya. Kereta saya. Oke teman-teman silakan. Yuk, sambil daftar pelajar teman. Yuk, mosok hari ini 10.000 enggak sampai daftar pelajarnya. Seruput. Ayo, seruput. Selamat bergabung seruput. Oke, yuk. Sudah? Ada yang mau menjawab nomor ini ya? Ini berarti nomor 9 ya. Ini nomor 9. Ini nomor 10, ini nomor 11. Ya, oke. Yuk silakan. Ada mau coba silakan. Yuk. Pada suatu kelas di sebuah sekolah yang masuk pada hari Senin sampai Jumat, di antaranya murid-muridnya adalah 5 orang siswa. Nah itu sebenarnya seperti yang tadi ini. Cuma model kasusnya yang beda. Ya, model kasusnya yang beda, tapi mirip. Ya, itu mirip ini. Ya, oke, kita lanjut ya. Pada suatu kelas di sebuah sekolah yang masuk pada hari Senin sampai Jumat, di antara murid-murid ada 5 orang siswa. Ari, Bambang, Catur, Dwi, Edi, A, B, C, D, E. Masing-masing dari mereka tidak ada yang piket bersama dalam satu harinya. Ya, ini yang masing-masing tidak ada yang piket bersamaan ya dalam satu hari. Oke ya. Nah ini juga agak repot ini. Terus
masing-masing dari mereka tidak ada yang piket bersamaan dalam satu hari ya. Ari piket pada Jumat atau Rabu. Pakai atau juga. Bambang memilih untuk tidak piket pada hari Rabu dan Senin. Dwi dan Eri piket pada hari yang berurutan. Berarti Senin, Selasa, Rabu gitu ya. Pak, lihat opsinya. Oke, lihat opsinya seperti ini. Silakan, opsinya apa itu? Coba jawabannya apa kira-kira? Ya, oke. Ini agak rumit ini. Ya, agak rumit. Apa jawabannya? C, betul nggak C? Ya, betul nggak C? Jal piket dari 5 sifat berikut ini yang mungkin benar mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat adalah, nah, kalau gini kita akan mendeteksi satu persatu ini. Ya, kita deteksi satu persatu. Tidak mungkin kita milih langsung A, B, C, enggak. Kita menganalisa A, B, A-nya bagaimana, C-nya bagaimana, jadi A-nya sesuai dengan sesuai dengan urutan atau enggak, seperti itu. Ya. Jawab piket dari 5 siswa berikut ini yang mungkin benar mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat adalah 1 Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oke, Senin sampai Jumat ya. Tapi ini agak bingung loh saya ini. Jawab piket dari 5 siswa berikut ini yang mungkin benar mulai dari Senin sampai dengan Jumat adalah Senin, Jumat itu apakah ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat? Oh iya ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ya. Nah, itu berarti itu. Bambang tidak piket Senin. Oke ya, kita atur ya, kita atur. Kita lihat satu persatu. Apakah masing-masing memenuhi syarat atau enggak? Ya, apakah masing-masing memenuhi syarat atau enggak? Yang pertama adalah kita harus di sini tuh kita harus benar-benar teliti ini ya. Catur, Dwi, Ari, Bambang, Eri sesuai dengan suatu pernyataan enggak? Di sini Ari piket pada hari Jumat atau Rabu. Ya, jadi Ari itu kalau Arinya bisa dilihat di sini betul. Ari ya. Ari itu kan bisa Rabu kan bisa, Rabu bisa, Jumat bisa. Terus Bambang memilih untuk tidak piket pada hari Rabu. Ya, Bambang tidak piket dari Rabu. Oke, ini juga betul. Ya, Dwi dan Eri piket pada hari berurutan. Dwi dan Eri. Nah, ini salah. Karena di sini Dwi dan Eri tidak berurutan. Oke ya, Dwi dan Eri tidak berurutan. Terus di sini urut, Dwi dan Eri urut, tetapi apakah catur itu dari Rabu? Ya, oke, catur dari Rabu enggak? Sekarang Ari piket pada hari Jumat dan Rabu. Ari Jumat, nah ini sudah salah. Ari di sini hari Kamis. Ya, Ari di sini hari Kamis. Terus sekarang yang C. Ya, Bambang hari Senin, betul enggak? Bambang hari Senin. Nah, itu sudah salah. Ya, Bambang itu memilih tidak piket dari Rabu atau Senin. Berarti ini salah. Ya, di Bambangnya sudah salah. Oke ya. Terus yang D, Dwi, Catur, Eri, Bambang. Bambang itu Dwi ya, Dwi. Dwi dan Eri itu selalu berdampingan. Ini juga salah. Ya, nah ini yang betul ini. Catur dari Senin, betul enggak? Bambang betul enggak? Nah, ini betul ya. Nah, catur apa? Catur untuk syaratnya apa? Piket Ari piket pada hari Jumat atau Rebu. Ari itu Jumat atau Rebu. Ari. Nah, ini hari apa ini? Rebu ya, hari Rebu. Betul ya berarti? Betul. Terus Bambang memilih piket tidak hari Rabu dan Senin. Bambang tidak Rabu dan Senin, betul. Oke ya. Terus Ari udah betul tadi ya. Eri urutan, oke, berarti yang E. Itu ya teman-teman. Nah, ini benar-benar harus hati-hati ini. Ya. Sesuai dengan apa? Dengan ketentuan atau enggak, ya. Maka kita harus ingat-ingat ini. Kita baca, kita paskan dengan syaratnya ya. Oke, lanjut ya. Yuk, lanjut. Nomor 10. Silakan. Yuk, kalau nomor 10 hasilnya apa teman-teman? Jika catur pada hari Kamis, maka pernyataan berikut yang pasti salah adalah catur dari Kamis. Yuk, catur dari Kamis. Catur tadi untuk syaratnya apa? Catur nggak ada syarat ya. Kan situ kan ada 5 orang siswa, masing-masing tidak ada yang piket bersama dalam satu hari. Oke. Ya, ada syaratnya hari Senin. Catur itu bebas di mana-mana aja, bisa ya.
Jadi catur tuh di mana-mana saja bisa. Ya, catur di mana-mana saja. Tapi catur piket dari Kemis, sekarang hari Kemis itu milihnya siapa? Ya, Kemis itu milihnya hari siapa? Di sini juga nggak ada ya. Kita cocokkan. Ya, kita cocokkan di sini. Yang pasti catur piket dari Kemis, ya, catur piket dari Kemis. Betul nggak? Kemungkinan susunannya apa? Ya, kemungkinan susunannya apa? Bambang piket pada hari Jumat. Bambang piket dari Jumat, karena Bambang itu tidak mungkin hari Rabu dan Senin ya. Ya, Bambang piket pada hari Jumat itu juga mungkin. Yang pasti kan catur piket dari hari Kamis ya, itu. Tapi yang salah ya, berikut yang pasti salah. Yang pasti salah teman-teman. Jadi kalau Bambang hari Jumat itu mungkin. Ari piket dari Rabu, betul enggak? Ari piket dari Rabu, catur dari Kamis ya. Ari tadi dengan Ari itu apa? Hari Rabu, oke. Ya, Rabu ada syaratnya karena Ari itu piketnya Jumat atau Rabu. Dwi piket dari Selasa, betul enggak? Dwi Ari hari Selasa, itu juga mungkin. Ya, karena syarat Dwi itu hanya dia berurutan sama Eri. Eri piket pada hari Senin, juga mungkin. Dwi piket pada hari Rabu, betul enggak? Dwi piket pada hari Rabu. Ada enggak untuk syaratnya? Coba, Dwi piket pada hari Rabu, betul enggak? Sebentar. Bentar. Ya. Oke, ya. Jadi kalau hari Kamis, ya, kalau hari Kamis itu kan dia hari kalau Dwi piket hari Rabu, maka Eri-nya mestinya hari Selasa ya. Betul enggak? Ya. Eri piket dari Selasa, betul enggak? Coba. Bambang di hari apa Bang? Bambang itu pasti piketnya di hari Rabu atau Senin. Ya, berarti kan tidak ya. Ya, karena untuk Bambang itu ditempati oleh hari Rabu ditempati oleh Bambang. Kalau Dwi piketnya hari Rabu, lah terus untuk Bambangnya di mana? Berarti yang E ya, yang kemungkinan salah yang E ya. Ini soal aritmatika sosial ya Pak. Bukan, ini soal nalar, ya, logika atau penalaran analitis. Kalau aritmatika sosial itu seperti untung rugi. Kemarin malam kita membahas banyak tentang aritmatika sosial. Oke ya, seperti itu. Ya, untuk pindah rumah ayangku. Ya, ini ayangku hari ini tidak begitu aktif. Yuk jawab yuk. Sekarang ini yang nomor 11. Penanda berikut yang tidak mungkin terjadi adalah apa? Catur piket dari Selasa, piket dari Jumat. Wah, bacanya banyak banget ini. Nah, di sini untuk pilihannya Ari dan Bambang pada hari yang berurutan, Dwi dan Ari piket bekerja pada hari yang berurutan, catur piket pada hari Senin, pada hari Jumat, betul enggak? Ini harus buka-buka ini loh repotnya. Harus buka-buka seperti ini repot saya. Ya, harus buka-buka ini padahal ini kan tidak bisa dihafalkan. Ya, ini nggak bisa dihafalkan. Nah, bagaimana untuk menghafalkannya? Nah, ya toh. Menghafalnya sulit ini. Bentar. Ini agak analisis itu sulitnya di situ. Betul, analisis sulitnya di situ. Ya. Coba yang betul yang mana teman-teman? Dicatat Pak, ya dicatat dulu ya, dicatat dulu. Bentar, catat dulu. Bentar, dicatat sebentar. Ini saya catat anunya saja, saya catat ininya ya. Ada beberapa kemungkinan gitu ya, ada beberapa kemungkinan yang mana toh itu? Catur, ini ada pernyataan apa toh? Ari piket dari itu, Bambang itu, Dwi itu, dan Eri itu. Dicatur dari apa itu? Bentar, saya anu dulu ya. Jadi ini ada Senin, Selasa atau gini weh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Terus hari piket Jumat atau Rabu. Ya, hari piketnya Jumat atau Rabu. Jadi di sini Rabu itu hari, kemungkinan pertama itu hari di sini. Hari di sini atau di sini. Ya, atau di sini. Di sini hari, bisa juga. Terus Bambang memilih untuk tidak piket pada hari Rabu dan Senin. Jadi Bambang tidak mungkin di sini sama sini tidak mungkin. Bambang itu hari Kamis mungkin, ya, Kamis itu mungkin. Terus hari Jumat juga mungkin, ya, hari Jumat juga mungkin. Itu Bambang. Oke ya. Terus Dwi hari piket pada hari yang berurutan. Nah, ini yang ngacak-ngacak. Oke, sebentar. Ini kata-kata itu paling sulit, benar. Kalau bagi saya itu paling sulit kata-kata. Catur piket hari Selasa, betul nggak catur piket hari Selasa? Ada nggak syaratnya? Coba, catur piket hari Selasa ada nggak untuk syarat-syaratnya? Ya, coba ya. Catur piket hari Selasa itu tidak ada syarat yang lain ya. Di sini tidak ada syarat yang lain. Pernyataan berikut yang tidak mungkin terjadi adalah catur piket hari Selasa. Mungkin enggak? Ini yang tidak mungkin terjadi ya. Tidak mungkin terjadi. Bentar, tidak mungkin terjadi. Maka kalau tidak mungkin, untuk catur bebas. Tapi ada pernyataan yang tidak mungkin terjadi yang apa? Coba. Kalau catur itu hari Selasa ya, kalau catur dari Selasa itu berarti untuk Bambangnya di mana? Ya, ya. Sementara Dwi dan Eri itu harus berdampingan. Ya, Dwi dan Eri itu harus berdampingan. Kalau harus berdampingan, ya harus berdampingan berarti untuk Dwi dan Eri itu kalau enggak Kamis Jumat. Karena catur di hari Selasa. Ya, itu. Eri piket dari Jumat. Ya, Eri piket dari Jumat. Terus tidak mungkin ya, yang tidak mungkin. Eri piket dari Jumat. Mungkin enggak Eri piket dari Jumat? Mungkin ya? Mungkin. Terus apalagi? Eri dan Bambang pada hari yang berurutan. Eri dan Bambang itu Ari ya. Ari dan Bambang pada hari berurutan itu mungkin. Dwi dan Eri bekerja pada hari yang berurutan pasti. Catur piket dari Jumat. Catur piket dari Jumat. Mungkin enggak catur piket dari Jumat? Coba, mungkin enggak catur piket dari Jumat? Nah, sulit membayangkan. Lebih enak ngitung ya. Bisa, oke bisa. Jadi pertanyaannya apa? Sebentar, saya ganti kertas dulu lah. Jadi apa jawabannya? Ini saya juga agak bingung. Ya, ini saya juga agak bingung ini. Coba pernyataan berikut yang tidak mungkin tidak mungkin terjadi ini. Ya, yang tidak mungkin terjadi apa? Coba yang tidak mungkin terjadi apa? Catur piket dari Selasa, betul enggak? Catur piket dari Selasa, Eri piket dari Jumat. Mungkin ya? Karena yang tidak mungkin itu Ari itu piket dari Jumat atau Rabu. Jadi Ari itu tidak mungkin dari Senin, Selasa, Rabu tidak mungkin. Jadi Ari itu tidak mungkin dari Senin, Selasa, Rabu tidak mungkin. Ya, itu Bambang. Ya, ini ada 3 kemungkinan ya, 3 kemungkinan teman-teman, 3 kemungkinan. Ya, seperti ini ya. Nah, jadi Bambang seperti itu. Terus Dwi dan Eri pada hari yang berurutan. Ya, Dwi dan Eri pada hari berurutan. Oke ya, Dwi dan Eri berurutan. Kalau Dwi Eri berurutan berarti di sini atau di sini? Ya, jadi kemungkinan adalah ini sama ini. Catur ini sama ini. Nah, yang tidak mungkin adalah catur di hari Selasa enggak mungkin. Mengapa? Karena ada 2 hari yang urut itu kan ini Rabu Kamis. Ya, Rabu Kamis terus Senin Selasa Rabu. Berarti kalau Eri Dwi ini Senin atau Selasa Rabu. Atau ini. Berarti yang enggak mungkin catur itu di hari Selasa, itu catur enggak mungkin di sini. Ya, catur tidak mungkin di hari Selasa. Oke ya teman-teman? Sudah paham ya? Ya, jadi kalau dibuat sket seperti ini. Ya.
Ya, catur nggak mungkin di hari Selasa. Oke ya, itu. Di sini boleh. Karena ini sudah urut ya, jadi untuk eri dan du itu bisa di sini, bisa di sini, atau ini, atau ini. Berarti tidak mungkin di sini tuh terisi catur. Oke ya, next ya. Oh, next, oke. Iya, betul. Nah, itu teman-teman. Soal-soal yang rumit-rumit itu ya, soal-soal rumit-rumit itu harus hati-hati benar. Nah, itu ya. Tapi untuk saran saya teman-teman, untuk saran saya kalau mengerjakan ya, yang merasa teman-teman bisa itu utamakan dulu. Itu kan rumus umum ya, rumus umumnya kan gitu. Ya, yang merasa bisa benar-benar merasa bisa diutamakan dulu ya, diutamakan dulu. Oke ya itu teman-teman. Terus sekarang ini berarti 12 ya, ini 12 ya. Oke, ini 12. Ya. Oke, teman-teman. Yuk, nomor 12 bagaimana? Ini sudah tidak ada bacaannya ya. Sudah enggak ada bacaannya, berarti bebas. Silakan ya, enggak ada bacaannya. Oke, silakan nomor 12. Next, Pak. Oke. Yuk. Coba nomor 12 bagaimana? Mustahil seorang wanita punya jenggot. Tidak setiap pria punya jenggot. A berada di kamar gelap dan hanya terlihat dagunya yang tidak berjenggot, maka ya ini logika yang harus dipikir secara analisis juga. Ya, logika yang harus dipikir secara analisis juga. Oke. Jadi kan itu wanita tidak berjenggot ya, wanita tidak berjenggot gitu aja ya. Ya, jadi wanita tidak berjenggot. Ya, jadi wanita tidak berjenggot ya. Nah, tidak berjenggot. Oke. Tidak setiap pria punya jenggot. Tidak setiap pria punya jenggot. Ya, tidak jadi jadi apa ya? Tidak semua itu berarti tidak semua ya. Tidak semua ya. Tidak setiap berarti tidak semua ya. Oke, tidak setiap pria berjenggot itu saja ya. Sama toh, tidak punya jenggot dengan berjenggot sama. A berada di kamar gelap dan hanya terlihat dagunya tidak berjenggot. Maka ya, oke. A bukan pria. Ayo, apakah A bukan pria? Mungkin. Bisa saja dia wanita. Ya toh, karena yang kelihatan itu adalah tidak berjenggot. Kan gitu toh. Jadi di sini ya, di sini untuk ini tidak berjenggot. Ya, tidak berjenggot. Nah, sekarang A bukan pria. Ya. Kalau A tidak semuanya berjenggot, berarti A tidak pria itu tidak itu belum pasti. Ya, belum pasti. Terus mustahil A adalah seorang wanita. Itu juga salah. Ya, mustahil A adalah seorang wanita. Karena apa? Ini sudah memenuhi syarat bahwa wanita tidak berjenggot dan ini untuk yang di kamar itu tidak berjenggot. A pasti seorang pria. Salah juga karena tidak semua pria itu berjenggot, berarti ada yang apa namanya? Yang tidak berjenggot itu bisa wanita, bisa pria. Jadi wanita juga bisa mungkin. A pasti seorang wanita, tidak juga, bisa aja pria karena juga tidak berjenggot. A bisa seorang wanita dan bisa pula seorang apa ini? Bilanya itu seorang pria ya, ini harusnya seorang pria ya, teman-teman. Ya. A bisa seorang wanita dan bisa pula seorang pria ya. Ini jadi ini pria teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke ya, jawabannya yang E. Oke teman-teman, itu dulu ya, iya itu tipe itu. Itu dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya tentang analisis ya. Memang analisis untuk penerapan analisis itu tidak mudah karena